Selamat hari Minggu, selamat datang di kebaktian sore Minggu 2 Agustus 2020. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih karunia kepada kami hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena di masa seperti ini kami boleh tetap berkumpul di sini Tuhan, untuk datang ke hadirat-Mu, untuk menikmati waktu bersama Engkau ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang membuka hati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Biarlah kami boleh membolehkan Engkau masuk ke dalam hati kami, dan boleh fokus hanya pada ibadah ini saja Tuhan. Sebelum mari kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Percaya dan berdoa padanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu,
agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mengangkat persembahan lagu Engkau Setia. Marilah kita sama-sama katakan, tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan kemenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, kan aku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Kembali kita nyanyikan, kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir
Hukum Tuhan pada minggu ini diambil dari titah ke-8 dan maksudnya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian firman Tuhan, demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sebelum kita melakukan pengakuan dosa, marilah kita nyanyikan Kidung Jemaat 41, Terbukalah Sorga. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa kita, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang,
firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 392, Ku berbahagia. Ku berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia yakin teguh. Yesus abadi dalam punyaku. Aku warisnya budi tabus. Ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Aku serahkan diriku. Aku serahkan diri baru dalam Tuhanku, hatiku taruh. Sambil menyongsong kembalinya, mengikuti haru derah. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Firman Tuhan epistel bagi kita pada minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11 kita akan membaca secara responsoria. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi.
Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu pujian sebab Dia baik dengan penuh sukacita. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Kebayoran Lama pada hari Minggu ke-8 setelah Trinitatis pada tanggal 2 Agustus 2020. Yang pertama, acara Kebaktian Minggu. Kebaktian Minggu HKBP Kebayoran Lama ditayangkan secara live streaming untuk kebaktian pukul 7.30 dan kebaktian 14.30, serta tetap menyediakan acara berbahasa Indonesia dalam bentuk cetakan dan ada format PDF yang dibagikan melalui Sintua Banjar atau melalui WhatsApp untuk digunakan di rumah atau di tempat masing-masing. Yang berikutnya, persembahan tanda kasih. Pada hari Minggu 16 Agustus 2020, kita akan memberikan persembahan kasih sebagai ungkapan terima kasih atas pelayanan Pendeta Evander M. Lumban Tobing SSI yang akan pindah pelayanan ke HKBP Klender, Resort Perumnas Klender. Yang berikutnya, bisa sambut pendeta fungsional. Sesuai surat keputusan Eporus HKBP nomor 31/PDT/SK/01/2020 memutuskan dan menetapkan pendeta Jojor Borupardede STH menjadi pendeta fungsional di HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, dan surat keputusan ketetapan Eporus HKBP nomor 32/PDT/SK/01/2020 memutuskan dan menetapkan Pendeta Evander M. Lumban Tobing SSI sebagai pendeta fungsional di HKBP Perumnas Klender, Resort Perumnas Klender. Maka pada hari Minggu 16 Agustus 2020 di HKBP Perumnas Klender, Resort Perumnas Klender akan dilaksanakan pisah sambut pendeta Jojor Borupardede STH dengan pendeta Evander M. Lumban Tobing SSI. Dan pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 di HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama akan dilaksanakan acara perpisahan pisah sambut pendeta Evander M. Lumban Tobing SSI dengan pendeta Jojor Borupardede STH. Yang berikutnya, kebaktian Minggu digabung sehubungan dengan acara pisah sambut pendeta Evander M. Lumban Tobing SSI dengan pendeta Jojor Borupardede STH, maka pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 kebaktian pukul 7.30 WIB dan kebaktian pukul 10.30 WIB digabung, masuk pada pukul 8.00 WIB. Kebaktian pukul 14.30 WIB tetap berjalan seperti biasa. Diharapkan perwakilan atau pengurus 16 Banjar dan punggungan KOR untuk datang menghadiri acara tersebut. Demikian warta jemaat. Berita lain yang tidak dibacakan dapat dilihat dalam warta jemaat yang sudah disampaikan pada kita atau dapat di-scan melalui QR Code yang ada di pintu gereja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat, Lawanlah Godaan.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Mari kita membuka firman Tuhan pada hari ini, Minggu ke-8 setelah Trinitatis, yang diambil dari Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 9. Mari kita membacanya secara responsoria. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membaca nats ini berangkat dari sebuah kesadaran bahwa saya adalah orang yang berdosa. Sebagai orang yang berdosa, maka saya memiliki bagian ataupun kecenderungan untuk berbuat dosa. Oleh sebab itu dikatakan tidak ada satupun orang yang benar. Tidak ada satupun orang yang sempurna. Maka sebagai orang yang berdosa, orang yang lemah, orang yang terbatas, disinilah kita membutuhkan sebuah perangkat, di mana perangkat itu memberikan sebuah pedoman, petunjuk hidup di dalam hidup kita, yaitu yang disebut dengan aturan atau peraturan, atau di dalam nats kita disebut sebagai hukum. Musa menyebutnya sebagai Taurat, perintah Tuhan. Maka aturan itu begitu penting di dalam hidup kita. Dan tanpa kita sadari, kita semua hidup di dalam aturan tersebut. Dari rumah, kita sudah hidup dalam aturan. Bahkan orang yang makan saja ada aturannya. Kalau bapak saya bilang sebelum makan berdoa,
Kalau lagi makan, jangan bicara, katanya. Makanlah dengan tertib. Itu baru bicara soal makan. Tapi kita juga berbicara soal hal yang lebih luas lagi. Kenapa seperti itu? Karena aturan itu membuat sebuah pagar bagi kita supaya tidak terjadi yang namanya chaos atau kekacauan. Sederhananya, kalau kita pergi bawa kendaraan, lalu sampailah kita pada sebuah perempatan di jalan. Perempatan tersebut, ketika kita sampai, mati lampu lalu lintas. Enggak ada lampu merah, lampu kuning, hijau, enggak ada petunjuk kapan saya harus jalan, kapan saya harus berhenti, mati. Pertanyaannya, apa yang terjadi di jalan itu, di perempatan itu? Kekacauan. Kekacauan. Kenapa? Karena pasti semua orang mau duluan melewati jalan itu. Kalaupun ada orang yang mau mengalah, kendaraan yang mengalah, belum tentu yang di belakang kendaraan itu mau mengalah. Maka seperti itulah gambaran begitu pentingnya aturan itu. Supaya ada sebuah pedoman, petunjuk jalan. Supaya tidak terjadi kekacauan, supaya tidak terjadi anarki, dan kalau firman Tuhan mengatakan, supaya jangan ada yang binasa. Supaya jangan ada yang binasa. Dan itulah saudara-saudara yang terkasih yang kita baca melalui firman Tuhan hari ini, Keluaran 23 ayat 1 sampai 9. Yang mengatur tentang hubungan antar manusia. Bagaimana kita berelasi dengan sesama kita. Yang pertama-tama di sini mengatur tentang yang disebut di dalam ayat yang pertama dan kedua. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Saudara-saudara yang terkasih, kabar bohong di sini, kalau di zaman sekarang kita sudah sering sekali mendengar ini, yang disebut juga berita hoax. Berita hoax. Dan menurut penelitian, berita hoax atau kabar bohong inilah pelanggaran kejahatan yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Berita bohong. Jadi bukan pencurian, bukan pembunuhan. Tidak, tapi berita bohong. Dari Kementerian Informasi, mereka mengatakan di Indonesia ini paling tidak ada 800.000 situs yang khusus untuk memproduksi kabar bohong. 800.000 situs yang tiap hari mereka memproduksi dan menyebarkan berita-berita hoax. Dan ini yang kita hadapi pada zaman sekarang ini, zaman modern ini. Kalau dulu berita bohong itu disebarkan secara lisan, maka sekarang tidak lagi. Makanya dikatakan bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi sudah jempolmu harimaumu. Karena
berita bohong itu lebih banyak kita temukan melalui media sosial. Dan di situ kita bisa melihat betapa cepat peredaran informasi itu. Nah, cuman persoalannya di sini. Sebuah ungkapan Jerman berkata seperti ini: Anda mendengar hanya sepotong, memahami hanya setengah, tetapi kemudian menceritakannya secara double atau berlebihan. Nah, inilah kecenderungan manusia. Mendengarnya hanya sepotong, kemudian memahaminya cuma setengah, tapi diceritakan secara berlebihan. Sehingga yang terjadi adalah tadi, berita bohong yang terus membesar dan berkembang. Eda, udah tahu cerita semalam? Tetangga kami itu loh. Oh iya. Tapi ya, jangan bilang siapa-siapa ya. Datang lagi yang tadi, cerita lagi sama yang lain. Tetap ujungnya dibilang, jangan bilang siapa-siapa ya. Dan itu terus menyebar dari kata jangan bilang siapa-siapa, akhirnya informasi yang beredar dari A plus, sampai ke sana A++, ujungnya jadi C atau jadi F. Yang mau dikatakan adalah itulah perkembangan dari bagaimana cepatnya sebuah informasi itu bisa beredar dan bagaimana cepatnya informasi itu juga kemudian bisa berubah. Maka inilah yang harus diwaspadai oleh khususnya kita sebagai orang beriman. Sebuah riset meneliti dan menyatakan dari peredaran berita hoax yang ada di media sosial, riset itu mengatakan 50% itu termakan oleh berita hoax tersebut. Ada dua faktornya. Yang pertama adalah ketika berita itu sampai kepada WA kita misalnya, kita tidak membacanya secara utuh. Jadi berita atau informasi masuk yang dibaca hanya judulnya saja atau kalimat pertamanya saja. Oh, menarik ini. Kemudian tadi kita pencet forward, tersebar. Tidak dibaca secara utuh. Lalu yang kedua adalah ketika informasi itu masuk, kita tidak memverifikasi kebenaran dari informasi tersebut. Tidak cek dan recheck dulu, benar gak ya infonya ini. Sehingga yang dikatakan oleh riset itu, itulah kenapa begitu cepatnya pada saat ini penyebaran berita, khususnya melalui media sosial. Sehingga berkembanglah yang namanya kabar bohong ini. Tetapi di sini yang kita lihat di dalam nats ini, bahwa berita bohong ini bukan hanya soal penyebarannya, tetapi bagaimana dampaknya di dalam kehidupan ini. Kalau di TV kita enak melihat yang namanya berita-berita selebriti. Senang kita yang namanya gosip. Tetapi yang paling kejam adalah jika berita hoax itu menjadi sebuah fitnah bagi
seseorang. Itu yang paling kejam. Makanya ini pun pada zaman sekarang sudah diatur melalui undang-undang. Dan itulah yang dikatakan betapa cepatnya orang berbicara, tetapi ketika itu sudah keluar, itu akan sangat sulit sekali untuk ditarik kembali. Makanya diibaratkan orang yang menyebar berita bohong ini ibarat orang yang menaburkan kapas. Orang yang menaburkan kapas. Kita bisa bayangkan kalau kapas itu kita taburkan di luar, apa yang terjadi di bawah angin kan? Dibawa oleh angin kapas itu. Seperti itulah orang yang menyebarkan berita itu. Betapa cepatnya kapas itu dibawa oleh angin. Cuma persoalannya, bisa tidak kapas itu dikumpulkan kembali? Disimpan kembali, dimasukin kembali ke tempat awalnya? Tidak bisa. Siapa orang yang bisa mengumpulkan kapas yang sudah tersebar, terbawa angin? Seperti itulah kabar bohong tersebut. Maka melalui firman Tuhan di sini, inilah kita diingatkan semua sebagai orang beriman, kita diajarkan untuk berhikmat, kemudian kita diajarkan tidak hanya mengetahui yang namanya aturan atau hukum Tuhan, tetapi yang melampaui itu semua adalah persoalan etika. Etika Kristiani. Ketika kita melakukan sesuatu, ada parameter yang harus kita pikirkan, yaitu soal etika tadi. Etis atau tidak? Pantaskah saya melakukan hal tersebut? Sebab apa, saudara-saudara? Sebab Tuhan kita mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan, baik yang kelihatan dan juga yang tidak kelihatan. Sehingga yang mau saya katakan adalah, apapun itu yang kita lakukan, pertanggungjawaban pertama adalah kepada Tuhan. Pertanggungjawaban pertama adalah kepada Tuhan. Maka disinilah orang Kristen, seperti dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang berkenan sesuai dengan kehendak Allah. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yaitu dikatakan di dalam ayat 3, 4, 5, 6. Di situ dipakai istilah, ada orang miskin, lembu, musuhmu, keledainya yang sesat. Apa yang mau dikatakan di situ? Yang mau dikatakan melalui nats ini, orang beriman haruslah hidup secara adil. Dan adil itu mencakup tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada makhluk yang lain. Adil. Kalau Pramudia Anantatur dalam sebuah bukunya pernah mengatakan, adil itu bukan hanya melalui perbuatan, tetapi adil itu sudah ada sejak di dalam pikiran. Artinya orang yang adil seharusnya dia lebih dahulu menghidupi itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika saya mau berbuat adil sama orang, saya harus adil dulu sama diri saya. Sehingga kalau saya mau membuat sebuah ukuran keadilan, maka juga terapkanlah itu kepada yang lain. Bahkan di dalam nats kita juga katanya adil juga itu kepada keledai musuhmu.
kepada lembu musuhmu. Artinya keadilan itu diterapkan bukan didasarkan pada like or dislike, suka atau tidak suka. Tetapi keadilan harus diterapkan dan diperlakukan kepada siapapun itu, suka atau tidak suka kita kepada orangnya. Itulah yang disebut sebagai keadilan. Sehingga ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dia mengatakan, apa yang kau kehendaki orang lain perbuat kepadamu, maka lakukanlah itu. Tuhan Yesus enggak mengajarkan kalau orang lain baik samamu, maka berbuatlah baik sama dia. Itu hukum balas budi namanya. Tapi Tuhan Yesus katakan, lakukanlah itu. Kalau kita mau orang lain berbuat baik sama kita, duluan. Lakukan itu duluan. Maka jangan wait and see. Jangan harapkan orang lain dulu baik sama kita, baru kita balas kebaikannya. Tetapi berbuatlah baik kepada orang lain, siapapun dia, termasuk yang menjahati diri kita. Dan yang ketiga, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu yang disebutkan di sini dengan eksplisit dikatakan suap dan korupsi. Suap itu membuat buta mata orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Saudara-saudara, kenapa terjadi suap atau korupsi? Tentu ada alasannya tersendiri, ada kepentingan di balik itu semua. Dan tahun 2019 Ketua KPK pernah mengatakan di Indonesia pelaku korupsi itu paling besar adalah para anggota DPR dan DPRD. Ketua KPK yang mengatakan. Artinya mau dibilang yang melakukan korupsi itu lebih sering adalah orang-orang yang memiliki kuasa. Orang-orang yang memiliki jabatan. Nah, disinilah memang seperti yang dikatakan, semakin tinggi sebuah pohon berdiri, maka akan semakin kencang angin yang menerpanya. Artinya adalah bahwa semakin tinggi seseorang dipercayakan sebuah jabatan, sebuah pekerjaan, maka akan semakin banyak godaan yang datang. Banyak tantangan yang akan dihadapinya. Tapi itulah resiko dari sebuah pekerjaan, dari sebuah jabatan yang tinggi. Oleh karena itu yang mau dikatakan di sini adalah bagaimana orang-orang beriman itu dia hidup di dalam sebuah integritas. Orang kalau mau kaya cepat itu gampang, maling saja, mencuri. Ada orang bisa kaya dengan cepat? Enggak ada, kecuali dia dapat bonus atau dia dapat rezeki tiba-tiba. Karena segala sesuatu adalah harus diusahakan. Hak pilih, kekayaan dan lain sebagainya adalah hasil dari usaha, hasil dari perjuangan. Tidak ada yang instan. Bisa instan kalau dia korupsi, kalau dia terima suap cepat untuk dapat sebuah kekayaan. Tetapi apalah artinya sebuah kekayaan yang didapatkan dari jalan yang tidak baik, dan jangan pernah berharap bahwa itu akan membawa kebaikan untuk diri kita, atau mau dibilang jadi berkat.
tidak akan pernah menjadi berkat. Tetapi yang orang-orang beriman harus usahakan membangun dirinya adalah bagaimana dia menjadi kaya dengan doa dan kerja kerasnya, dan kemudian dia memiliki integritas di situ. Maka yang dia punya itu jadi berkat, dan hidupnya juga akan menjadi berkat. Dan itulah integritas itu. Integritas selalu dimulai dari yang namanya hati yang takut akan Tuhan. Maka orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, dia akan hidup di dalam kejujuran, dia akan hidup di dalam keadilan, dia akan hidup menjadi pembawa damai untuk sesamanya. Sebab itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini, paling tidak kita diingatkan ada standar, ada parameter yang kita miliki untuk melakukan semua pekerjaan kita. Di sini ada 3 hal yang bisa kita ambil dan kita pegang. Saya menyingkatnya menjadi secara sederhana BBM. B yang pertama adalah benar. Maka benar itu menjadi sebuah tolak ukur kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Apakah dia benar? Apakah dia benar untuk dilakukan? Lalu yang kedua, baik. Apakah pekerjaan itu mengandung kebaikan? Mengandung kebaikan. Sebab kebenaran bisa saja berlaku hanya untuk diri kita, tetapi belum tentu dia baik. Tetapi kalau sudah benar dan baik, maka itu sudah menjadi sebuah tolak ukur yang penting dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, M, membangun. Membangun. Maka apa yang kita lakukan tidak hanya itu baik dan benar buat diri kita, tetapi juga itu membangun buat sesama kita, buat orang lain. Sehingga seperti misalnya dikatakan oleh sebuah ungkapan bahasa Batak, disebutkan denggando hata sitong ale dumenggan hata dame. Artinya kira-kira yang benar itu baik, tetapi lebih baik lagi jika kita membawa damai. Dumenggan hata dame, sian hata sitong. Misalnya sederhana, ada teman saya misalnya, rambutnya keriting. Lalu saya panggil dia, keriting. Apa yang terjadi? Bahwa dia keriting adalah fakta. Tapi kemudian panggilan itu membawa sukacita buat dia, belum tentu. Nah, itu yang dikatakan tadi. Yang benar belum tentu bisa membahagiakan orang lain, memberi sukacita kepada orang lain. Maka lebih baik bagaimana kehadiran kita adalah kehadiran yang membangun, kehadiran yang membawa berkat. Sehingga hidup orang Kristen tidak menjadi hidup yang penuh dengan egosentris, individualisme, tapi hidup kita adalah hidup yang menjadi berkat. Sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan menjaga,
Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kami sukacita. Dan melalui firman Tuhan kami kembali diteguhkan bahwa Engkaulah sumber hidup kami, Engkau sumber berkat dan sukacita kami. Hanya kepadamu-lah kami bersandar, dan kekuatan Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami, sehingga kami ketika berjalan menghadapi gelombang di tengah dunia ini, kami boleh menjadi orang-orang yang konsisten, boleh menjadi orang-orang yang taat, setia melakukan firman-Mu, sehingga kami boleh diteguhkan selalu dan percaya bahwa hidup kami berada di tangan Tuhan. Hidup di dunia ini adalah kesementaraan, tetapi yang kekal adalah bersama-sama dengan Bapa di sorga. Sehingga itulah yang terus mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Allah yang telah Tuhan tebus dan Tuhan berikan sukacita yang kekal. Sebab itu sertai kuatkan kami semua Bapa untuk melaksanakan hukum-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kiranya kehadiran kami semua orang-orang beriman boleh menjadi kehadiran membawa berkat, membawa damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan Bapa seluruh jemaat-Mu yang ada di tengah gereja-Mu pada saat ini. Engkaulah yang menjaga, melindungi, dan menjamin kehidupan mereka. Ketika mereka kembali ke tempat mereka masing-masing, ketika mereka kembali kepada pekerjaan mereka masing-masing, di dalam setiap pergumulan dan pengharapan mereka, Tuhan sajalah yang mengatur segala sesuatunya, dan Tuhan yang mencukupkan kami, dan kami boleh semakin bersyukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mendoakan bangsa dan negara ini supaya boleh kembali pulih dari pandemi yang dihadapi oleh dunia, sehingga bangsa ini boleh terus berjalan dan memberi damai sejahtera untuk seluruh masyarakat. Terima kasih Bapa di sorga. Itulah doa yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan, dan yang menjadi ayat dasar persembahan kita dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Marilah kita nyanyikan buku ND 691, Upah Sahatma to Jesus. Salut,
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kami segenap pelayan dan pengurus kebaktian sore mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai bertemu di kebaktian minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.